Halo, selamat pagi. Kembali kita hari ini belajar dari rumah. Dan materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah matematika. Masih dari KD 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan berbagai bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Nah, kalian sudah mempelajari di minggu yang lalu mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Masih ingat kan caranya? Yaitu merubah penyebutnya dengan KPK yang sama. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Mari kita langsung saja ya. Jadi, untuk perkalian dan pembagian pecahan, Bapak berikan contoh seperti ini. Ada 3/4 dikali 4/5. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan yang berbeda bentuk, yang berbeda angka di penyebutnya atau yang di bawahnya ini diapain? Kalau penjumlahan dan pengurangan. Ayo, pelajaran kita minggu yang lalu. Dirubah dengan penyebut dengan KPK yang sama. Tetapi kalau perkalian enggak seperti itu. Untuk perkalian langsung kita kalikan saja, yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 4, 4 dikali 5, hasilnya berapa? 3 dikali 4 itu 12, dan 4 dikali 5 hasilnya 20, sehingga 3/4 dikali 4/5 adalah 12/20. Selesai. Enak kan? Enak. Tapi ada satu aturan di dalam pecahan, yaitu pecahan haruslah dalam bentuk yang paling sederhana. Sementara 12/20 ini belumlah bentuk yang sederhana. Maka kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Masih ingat enggak? Yaitu yang di atas dan yang di bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Jika yang atas kita bagi 2, maka yang bawah juga kita bagi 2, dan seterusnya. Kalau bagi 2 masih belum selesai, bagi lagi sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Gitu. Nah, sekarang mari kita bagi 12 dan 20. Kita bagi berapa ya biar nggak berkali-kali membagi. Mari kita bagi saja dengan bilangan yang sama, yaitu 12 kita bagi dengan 4. 20 juga kita bagi 4. Hasilnya 12 dibagi 4 hasilnya 3, 20 dibagi 4 juga hasilnya 5. Gitu. Selesai? Selesai. Ya, ini hanya mengingatkan saja pelajaran kalian waktu di kelas 5. Ada kan pelajaran ini, masih ingat kan? Oke. Nah, Pak, kalau saya bagi 2 saja boleh nggak? Boleh. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Masih 6/20, masih belum yang sederhana, disederhanakan lagi. Nanti ketemunya tetap ini kok, 3/5 juga. Kalau begini kan nggak lagi dibagi. Pak, 3 dibagi 1 bisa Pak, 5 bagi 1 juga bisa. Bisa. Tapi hasilnya berubah nggak? Enggak. Tetap saja 3/5. Selesai. Itu untuk perkalian pecahan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembagian. Ada contoh seperti ini. 2/5 dibagi 1/4. Nah, kalau pembagian pecahan itu agak unik ya. Jadi, untuk pembagian pecahan agar bisa dihitung, maka
pembaginya ini, tanda bilangan bagi kita rubah menjadi perkalian. Loh, enak kan? Tinggal dirubah aja. Pembagian ini kita rubah menjadi, ini kita rubah jadi kali. Dan yang di belakangnya harus kita putar posisinya, kita balik. Kita balik sehingga jadi seperti ini. Nah, ya. Jadi 2/5 ini tetap 2/5 dikali 4/1. Tanda bagi berubah menjadi kali, tetapi yang di belakang ini 1/4 kita balik posisinya. 4-nya pindah ke atas dan 1-nya pindah ke bawah. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, ya. Setelah itu diapain? Ya udah, tinggal dikalikan aja kayak yang tadi. 2 kali 4 dan 5 kali 1. 2 kali 4 berapa? 8. 8 dibagi 8/5. 5 kali 1 hasilnya 5 nih. Jadi 2 kali 4 hasilnya 8, 5 kali 1 hasilnya 5. Selesai? Selesai. Tapi ada tapinya. Ingat bahwa pecahan haruslah disederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana, paling kecil, yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, kalau begini 8/5 bagaimana menyederhanakannya, Pak? Mari kita ulang sedikit ya yang lalu, dengan cara dibagi seperti biasa, seperti ini. Nah, kita buat pembagian seperti ini. 8 kita bagi 5. 8/5 ini kita rubah dalam perhitungan ya. Kita rubah dalam perhitungan untuk menyederhanakan hasilnya. 8 dibagi 5. Apakah 8 bagi 5 bisa? Bisa. Dapat berapa? Dapat 1. Setelah itu, satunya diapain yuk? Satunya dikali 1 dikali 5, hasilnya tulis di sini. Di bawahnya 8. Tuh. Kemudian kita kurangkan. 8 kurang 5 berapa? 3. 8 kurang 5 jumlahnya 3. Inilah kemudian yang akan kita tulis sebagai hasil. 8/5 itu sama dengan 1/3/5. Satunya kita ambil dari sini nih. Nih satunya pindah ke sini. Tet. Kemudian 3 nya ini sisanya di bawah ini pindah ke sini. Tet. Kemudian 5-nya pindah ke sini. Tet. Selesai. Sehingga 8/5 kalau kita sederhanakan menjadi 1/3/5. Nah, itu mengenai perkalian dan pembagian pecahan, mengingat kembali. Ya, oke, lanjut. Kita lanjut ke perkalian dan pembagian pecahan. Bagaimana jika ada soal itu? Kalau tadi kan perkalian saja, kalau pembagian saja. Bagaimana kalau dicampur? Ada perkalian dan ada pembagian. Jika ada soal perkalian dan pembagian pecahan, rubahlah semua pecahan menjadi bentuk yang sama. Ini sudah aturan paling enak lah ya dalam matematika. Dirubah aja semuanya menjadi pecahan yang berbentuk sama dengan nilai yang sama. Contoh, 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2 atau 1/2 ini. Ini contoh yang Bapak ambil dari halaman 50. Ya, coba dilihat. Bagaimana cara menghitungnya? Kita rubah dulu menjadi pecahan yang bentuknya sama. Paling sederhana adalah merubahnya menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa. Ini pecahan biasa, ini pecahan desimal, ini pecahan campuran. Kita rubah menjadi seperti ini. 4/5 kita rubah tidak, karena sudah menjadi pecahan biasa. Kemudian dibagi, tetap dibagi juga. 0,2 berubah menjadi 1/5. Wah, suara apa itu? Suara guguk. Hehe, suara guguk. 4/5 tetap, pembagian tetap. 0,2 berubah menjadi 1/5. Wah, bagaimana ceritanya 0,2 menjadi 1/5? Wah, diingat kembali pelajaran kita sudah lewat. Kalau Bapak jelaskan lagi, wah, habiskan waktu ya. Kalian pasti masih ingat bagaimana caranya
merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa seperti ini. Jadi 0,2 berubah menjadi 1/5 dan 1/2 berubah menjadi 3/2. Kalau ini Bapak masih bisa kasih lihat 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 3 ya, gitu. Nah 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 3 tulis 3 di sini, kemudian 2 nya pindah ke sini sehingga 1/2 berubah menjadi 3/2. Ada suara guguk. Sudah sepi. Lanjut. Kemudian setelah begini, ini ada pembagian, ini ada perkalian. Bagaimana caranya? Ingat, kalau ada pembagian tadi harus dibalik sehingga dia berubah menjadi perkalian. Nih, 4/5 tetap dikali. Ini berubah ya. Ini pembagian kita rubah jadi perkalian dan harus dibalik pecahan yang ada di belakangnya. 1/5 kita balik jadi 5/1 dikali 3/2 yang ini. Yang ini pindah ke sini. Kalau sudah sama begini, sudah tinggal kita hitung saja. 4 kali 5 20, 5 kali 1 5, sehingga 4/5 dikali 5/1 hasilnya 20/5. Barulah kita kalikan dengan yang ini 3/2. 20 kali 3 itu berapa? 60. 5 kali 2 itu 10. Kemudian 60/10 ini kita sederhanakan. Jangan lupa ya, disederhanakan. Dan setelah disederhanakan berapa? 60 kan artinya sama 60/10. Artinya sama dengan 60 dibagi 10. Hasilnya berapa? 6. Selesai? Selesai. Loh. Wah. Ada suara guguk lagi. Biarkanlah guguk itu berguguk di situ. Nah, Pak, ini kok nggak sama dengan yang ada di buku? Contoh yang ada di buku itu ada coretnya di sini, Pak. Di sini coret, ini coret gitu. Itu sengaja Bapak tidak berikan di sini karena pemahaman kalian haruslah baik dulu di sini. Nanti kalau sudah pemahaman di sini baik, barulah kita masuk ke yang coret-coret itu hanya proses begitu. Atau kalau kakak atau orang tua kalian di rumah memahaminya, bisa ditanyakan gitu ya. Yang penting apa? Yang penting hasilnya sama-sama 6. Dan ini adalah alur sederhana yang harus kalian pahami agar nggak terpengaruh dengan coret-coret yang ada di buku itu. Boleh, itu malah mempermudah, coret-coret itu boleh. Tetapi pemahaman kalian akan proses seperti ini itu jauh lebih penting. Gitu ya? Oke. Lanjut. Ini mengenai contoh soal yang pertama. Kemudian ada contoh soal seperti ini. Ini contoh soal yang ketiga yang di buku Bapak ambil. Kenapa Pak contoh soal yang nomor 2 nggak Bapak masukkan? Karena sama aja dengan yang pertama. Sama-sama dirubah menjadi pecahan biasa semuanya. Gitu. Nah, kalau ini kita akan merubahnya menjadi pecahan yang sama, tetapi bukan lagi pecahan biasa, melainkan pecahan desimal. Kita rubah jadi pecahan desimal semua. 3/5 tetap ya. Kemudian 4/5 kita rubah jadi desimal, jadi 0,6. Dibuka kembali pelajaran yang lalu bagaimana caranya ya. Kemudian 20% kita rubah jadi pecahan desimal tuh 0,2. Sudah sama desimal semua, saatnya kita untuk menghitungnya. Ingat, kalau ada yang di dalam kurung, aturan dalam matematika itu baku satu hal, yaitu yang ada dalam kurung haruslah dikerjakan terlebih dahulu, harus dihitung terlebih dahulu. Maka kita akan hitung dulu yang ada dalam kurung ini. 0,6 dibagi 0,2, berapa hasilnya? 3 ya. Lupa bagaimana caranya? Gampang. Ini sederhana ya, sederhana. Kita buang nih, ini kan sama nih 0, ini juga 0, sama depannya, buang 0, dibuang, tinggal berapa? Tinggal 6 bagi 2 berapa? 3. Ini dia gitu. Sekarang baru kita kalikan 3,5 dikali 3. Bagaimana caranya? Mumpung Bapak lagi rajin banget, lagi rajin
rajin banget Bapak buatkan perkaliannya, mengingatkan kalian tentang cara perkalian bersusun ke bawah. Siapa tahu lupa. Nah, lihat. 3,5 kali 3 seperti ini. Pasti ya, ini sudah mulai kelas 3 nih ketemu beginian. Mulai kelas 3 loh. Udah lanjut. 3,5 dikali 3. Yang pertama kita kalikan mana dulu? 5 kali 3. Berapa kali 5 kali 3? 15. Berapa yang ditulis? Tulis 5, simpan 1. Simpan 1. Nah, kemudian yang mana lagi? 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kemudian ditambahkan 1 yang kita simpan tadi. Hasilnya berapa? 10. Gitu. Sehingga hasilnya 105. Oh, bukan 105. Kita lihat lagi soalnya. Dari soal perkalian ini ada berapa angka di belakang koma? Apakah 3 di belakang koma? Tidak. Yang ada di belakang koma itu cuma angka 5. Berarti ada berapa angka di belakang koma semuanya? Itu ada 1, 2. Oh tidak, cuma ada 1. Maka ini juga haruslah diberikan koma 1 angka di belakang koma. Maaf, 1 angka di belakang koma. Nih, sehingga hasilnya 10,5. Jadi 3,5 dikali 3 hasilnya adalah 10,5. Selesai? Selesai. Gitu ya. Oke rekan-rekanku, demikianlah pelajaran kita pada hari ini, dan Bapak minta kalian untuk melengkapi pengetahuan seperti biasa. Bukalah buku matematika halaman 50 tentang perkalian dan pembagian pecahan. Di situ ada contoh yang Bapak tuliskan tadi, sekalian juga beberapa contoh soal-soal, silakan dikerjakan untuk latihan, gitu ya. Kemudian pesan Bapak seperti biasa, bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Buku apa saja? Kemudian cari informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini, serta berlatihlah dengan soal-soal yang sesuai dengan materi hari ini ya. Dan ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Durian. Durian. Baik, selamat belajar. Silahkan kalian buka aplikasi Google Classroom kalian hari ini untuk mengetahui apa saja tugas yang Bapak berikan, gitu ya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk perhatian kalian untuk hari ini. Selamat belajar, tetaplah semangat, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Gelap. Suara apa itu? Suara guguk. Hehe, suara guguk. Nah, lanjut. 4/5 tetap. Pembagian tetap. Waduh. Dan ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Durian. Durian. Baik, selamat belajar.